Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Selamat datang di konten saya Media Saputra 24. Nah, di konten kali ini saya akan membahas tentang yang bisa kita rubah atau kita maksimalkan atau kita bentuk, dan yang tidak bisa kita rubah dan tidak bisa kita bentuk, cuma memaksimalkan di dalam tubuh burung murai batu ataupun sifat karakter dan sebagainya. Nah, di sini sebetulnya burung murai batu ini sama, bentuknya sama, tetapi dari segi mental, karakter dan sebagainya itu berbeda-beda. Makanya kalau misalkan kita membeli burung murai batu untuk lomba, kita cari yang prospek untuk lomba. Untuk rumahan yaitu terserah, yang penting gacor kalau misalkan untuk rumahan. Nah, di sini kita harus membahas, saya akan membahas yang 2 poin itu, yang bisa dirubah dan tidak bisa dirubah. Nah, yang bisa dirubah, yang bisa kita bentuk dalam burung murai batu, yang pertama itu adalah mental. Mental burung murai batu itu sendiri bisa kita bentuk, bisa kita mentalnya ini baguskan. Nah, dalam membaguskan mental burung murai batu ini, yang harus kita lakukan itu adalah dalam rawatan, dalam kita menyetingnya, dalam kita melakukan perawatan yang benar untuk meningkatkan mentalnya. Nah, di sini kenapa saya bilang mentalnya ini bisa dibentuk atau bisa dirubah. Nah, ini kita bisa melihat dalam diri kita sendiri ataupun orang, teman-teman semua. Kadang-kadang mental ini terbentuk karena dia terbiasa. Contoh saja, misalkan orang tersebut belum pernah tampil, belum pernah misalkan ngomong di depan umum, belum pernah misalkan tampil ya di depan umum, ngomong sendiri ada orang dan sebagainya, ataupun atlet olahraga belum terbentuk mentalnya, misalkan ada sorakan, ada tekanan dan sebagainya. Nah, di sini kalau misalkan ini kita lakukan perubahan, kita melakukan belajar, dan karena terbiasa dalam kita melakukan ini, nanti malah lama-kelama akan terbentuk sendiri mental kita, akan terbiasa sendiri. Jadi kalau udah terbentuk, udah terbiasa kita ngomong di depan umum, ya nyerocos saja. Memang awalnya kan seperti itu. Jadi kalau udah terbiasa, mental kita udah terbentuk, itu nanti akan ini teman-teman semua, akan berjalan sendiri. Sama kayak burung murai batu. Jadi mentalnya ini bisa kita bentuk dari kecil. Kita bisa bentuk misalkan dari burung-burung murai batunya dalam perawatan dan sebagainya, supaya nanti mentalnya dia bisa tarung. Mentalnya ini bisa melawan, mau yang dewasa dan muda. Yang pertama itu, yang kedua adalah dari materi. Nah, materi ini kita bisa bentuk teman-teman semua. Mau itu materinya panjang-panjang, mau materinya patah-patah, itu tergantung dari kitanya. Memaksimalkan atau membentuk kita apa yang kita masterin. Kalau kita memasterin dengan benar, nanti kemungkinan bisa panjang-panjang. Dan juga kalau misalkan kita masterin patah-patah, kemungkinan nanti yang dibawakan akan patah-patah itu sendiri. Makanya masteran ini bisa kita bentuk. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah tenaga dan stamina. Nah, tenaga atau stamina burung murai batu itu sendiri bisa kita bentuk dengan cara misalkan perawatan yang benar, umbaran, olahraga dan sebagainya. Nah, di situ nanti akan terbentuk sendiri tenaga dan stamina kalau misalkan kita lakukan seperti itu. Contoh kalau misalkan orang itu sendiri, kalau yang hobi olahraga, memang awalnya mungkin nggak cepat dia lari, nggak cepat ini, tapi karena dia berlatih lari, berlatih ini, jadi tenaganya itu bisa maksimal, tenaganya itu bisa up, bisa dibentuk karena dia udah sering olahraga dan sebagainya. Sama kayak burung murai batu, kalau kondisinya bagus, kita rawat dengan bagus, kita rawat tenaganya supaya maksimal, nanti dia kelamaan dia tenaganya bagus. Nah, ini 3 masalah ini di dalam burung murai batu bisa kita
rubah, bisa kita maksimalkan, dan juga bisa kita bentuk. Nah, selanjutnya poin yang kedua yang tidak bisa kita rubah tetapi bisa kita maksimalkan. Ini yang pertama adalah dari faktornya. Dia faktor tinggi, faktor sedang, atau faktor rendah. Itu memang karakter dasar burung murai batu. Jadi kita cuma bisa memaksimalkan. Contoh banyak burung-burung murai batu, yaitu walaupun kita udah rawat dengan tingkat faktor yang tinggi, tetap dia akan sedang itu, karena itu memang karakter burung dasar burung murai batu. Nah, faktor ini kan bisa lihat di rumahan, bisa dilihat juga kalau misalkan dia ini ya di gantangan, itu bisa kita lihat bagaimana ini karakter faktornya burung murai batu. Ini hal-hal dasar kalau misalkan faktor, jadi bawaan burung murai batu itu sendiri. Jadi kita bisa maksimalkan tetapi tidak bisa kita bentuk atau kita rubah di atas. Kalau misalkan dia udah maksimal, tidak bisa kita rubah lagi supaya dia bagus di atas lagi. Ini yang pertama. Yang kedua adalah dari volume. Nah, ini volume ini teman-teman semua, ini bawaan burung murai batu. Volumenya ada yang nada tinggi, ada yang volume kencang, volume sedang, atau volume rendah. Ini bawaan burung murai batu. Jadi kita bisa memaksimalkan. Kalau misalkan dia sudah maksimal, kita tidak bisa tambah lagi, mau rawatan apapun, mau kasih vitamin apapun, kita tidak bisa rubah. Kalau misalkan dia sudah maksimal suaranya, itu mau kita tambah itu tidak bisa, karena itu udah maksimal teman-teman semua, karena volume ini bawaan. Nah, contoh teman-teman semua, kalau misalkan kita teriak, ada yang kencang, ada yang pelan, nah itu kan itu udah maksimal. Kalau teriak sekencang-kencangnya itu udah maksimal. Misalkan ada orang yang teriaknya itu nggak terlalu kencang, coba bandingkan saja dua orang ini, pasti berbeda. Dari tingkat kencangnya berbeda, ada yang kencang, ada yang tidak. Nah, seperti itu. Jadi inilah dalam burung murai batu, volume itu kita bisa memaksimalkan, tapi kalau udah maksimal kita tidak bisa bentuk atau tambah. Kalau misalkan standarnya seperti itu, ya udah seperti itu. Nah, makanya kalau misalkan saya bilang di konten-konten saya sebelumnya tentang volume ini sendiri, teman-teman semua, kita pilih volume yang kencang. Apalagi untuk lomba, kalau bisa kita cari-cari yang volumenya kencang, supaya nanti kalau misalkan digantangkan di tengah, dia kedengaran dari juri. Karena kadang-kadang kalau volumenya pelan, itu dia yang bongkar, ternyata sampingnya yang dipantau, karena itu tidak kedengaran, kadang-kadang pelan. Nah, seperti itu. Apalagi di gantangan itu kan banyak suara burung murai batu, banyak suara orang dan sebagainya, itu kadang-kadang tidak kedengaran. Walaupun di rumah kita dengar, wah lumayan kencang nih, tetapi di gantangan belum tentu. Makanya kita memilih burung murai batu itu yang volumenya kencang, teman-teman semua. Jadi itu untuk poin pertamanya, burung murai batu bagus itu adalah volumenya kencang. Nanti kalau misalkan masalah isian, masalah yang tadi saya bahas mental, itu bisa kita bentuk. Yang penting volumenya kencang, udah nih, itu udah dapat poin yang pertama. Oke teman-teman semua, mungkin ini pembahasan di konten kali ini. Jadi dalam membeli burung murai batu, kita harus pahami tujuan kita, mau rumahan atau mau lomba. Nah, di sini tadi ada 2 poin. Yang satu yang bisa dirubah, bisa dibentuk, bisa dimaksimalkan. Yang kedua, dia bisa dirubah, bisa dimaksimalkan, tetapi tidak bisa dibentuk kalau misalkan sudah maksimal. Oke teman-teman semua, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di dalam kolom komentar di bawah ini, ataupun mau mengasihkan saran, om bahas ini, silahkan juga. Dan juga bisa WhatsApp saya, nomornya ada di deskripsi. Kalau misalkan bermanfaat, jangan lupa tonton video-video saya sebelumnya dan tunggu konten-konten saya selanjutnya. Salam sukses semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.